Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Hasil race MotoGP Qatar 2022 sudah diketahui. Pembalap tim Gresini Racing Ducati, Enea Bastianini, menang di seri perdana MotoGP 2022 yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar, Minggu, 6 Maret 2022, malam WIB ini. Sementara itu, pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, finish di posisi kelima. Enea Bastianini yang memulai balapan dari posisi kedua mampu tampil tangguh. Podium kedua ditempati oleh Brad Binder pembalap KTM Red Bull, dan ada Pol Espargaro pembalap Repsol Honda, di posisi ketiga. Ini jadi kemenangan perdana Bastianini di kelas MotoGP sejak debut pada musim lalu. Pol Espargaro langsung tancap gas memimpin saat balapan dimulai. Di belakangnya, ada sang rekan setim Marc Marquez yang mengekor ketat, kemudian diikuti Brad Binder. Sementara itu, Jorge Martin yang menyabet pole position memulai balapan dengan buruk sehingga tercecer ke urutan 7. Kemudian tersaji. Marc Marquez berusaha merebut tempat sang rekan setim yang tengah memimpin. Kala masuk tikungan, The Baby Alien julukan Marc Marquez pun sempat berhasil menyalip Pol Espargaro. Namun, kondisi ini tak dibiarkan begitu saja oleh Pol Espargaro. Ex-pembalap KTM itu langsung dengan sigap mengambil alih tempat pertama sehingga Marc Marquez kembali mundur ke posisi kedua. Usai sukses kembali memimpin balapan, Pol terlihat berusaha menekan gas lebih kencang demi menjauh dari terkaman Marquez. Posisi 5 besar tak mengalami perubahan hingga balapan menyentuh 5 lap. Ada Pol Espargaro, Marc Marquez, Brad Binder, Enea Bastianini, dan Joan Mir. Namun, di baris belakang, sejumlah pembalap berusaha memperbaiki posisi, seperti Fabio Quartararo yang ada di posisi ke-9. Dia terus memberi tekanan kepada Alex Rins. Persaingan 5 besar kembali memanas kala balapan menyisakan 16 lap, Brad menyalip Marc Marquez yang ada di depannya. The Baby Alien kemudian juga mendapat persaingan sengit dari Bastianini sehingga dirinya kini menekam di posisi keempat. Di tengah panasnya persaingan di baris depan, nasib malang menimpa pembalap tim Valentino Rossi, Marco Bezzecchi. Dia terjatuh hingga terseret ke gravel. Alhasil, insiden ini membuatnya tak bisa melanjutkan balapan debutnya di kelas MotoGP. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez sangat bahagia menjalani MotoGP Qatar di sirkuit internasional Lusail, Minggu, 6 Maret 2022, malam waktu Indonesia Barat. Ia pun menyiapkan strategi terbaik. Meskipun beberapa kali sempat memimpin menjelang akhir kualifikasi kedua, Marc Marquez menyebut bila sesi terpenting baginya sepanjang MotoGP Qatar justru terjadi pada latihan bebas keempat. Pada sesi yang digelar tepat sebelum kualifikasi tersebut, juara dunia 8 kali itu mengaku memiliki kecepatan yang sangat stabil. Kita lihat apa yang akan terjadi besok karena banyak faktor yang harus kami kontrol seperti bahan bakar, ban, dan sebagainya, ujar pembalap andalan tim pabrikan Repsol Honda itu setelah kualifikasi pada Sabtu, 5 Maret 2022, malam. Pemenang 59 Grand Prix di kelas MotoGP terbanyak dibanding total seluruh kemenangan di kelas Premier para pembalap di MotoGP musim ini tersebut mengaku puas dengan kecep Honda RC213V. Tetapi, Marquez sadar dirinya bukanlah yang tercepat. Meskipun bukan yang tercepat tetapi kami memiliki kecepatan yang sangat bagus. Semua tahu Suzuki sangat cepat kemarin, Jumat, tetapi hari ini, di kualifikasi, mereka tidak terlalu cepat, tutur Marquez. Sepanjang karirnya di kejuaraan dunia balap motor yang dimulai sejak 2008, Lusail termasuk salah satu trek yang kerap membuatnya kesulitan. Marquez tercatat hanya 2 kali menang di trek sepanjang 5,4 km tersebut, yakni Moto2 2012 dan MotoGP 2014. Pada start lomba MotoGP Qatar 2022 malam nanti, Marquez akan berada di samping 2 pemakai Ducati Desmosedici GP, yakni peraih pole position Jorge Martin pembalap Pramac Racing, serta Enea Bastianini pembalap Gresini Racing. Hal krusial pada lomba nanti adalah melihat siapa yang akan memimpin balapan. Saya kira di antara aksen depan tidak ada yang memiliki kecepatan terbaik, kata Marc Marquez, saat disinggung soal strategi yang akan dipakainya pada lomba nanti. Tetapi kami akan melihat lagi situasi balapan nanti.
Jika ada kelompok besar dan kecil, kami harus tahu betul bagaimana kondisi trek dan ban. Itu karena banyak sekali pembalap yang memiliki kecepatan serupa. Berada di kelompok besar tidak akan sama dengan rombongan kecil. Semua faktor-faktor ini harus dipertimbangkan secara matang, kata Marquez. Marc Marquez pun mengamati siapa saja yang memiliki motor sangat cepat di MotoGP 2022 ini. Memang, menurutnya masih terlalu dini untuk menilai soal teknis motor. Namun, paling tidak dari hasil Qatar hingga kualifikasi bisa menjadi gambaran awal. Jika melihat klasifikasi, saya melihat Suzuki yang tercepat di trek ini. Tetapi Ducati serta Fabio Quartararo pembalap Monster Energy Yamaha, serta Paul Espargaro juga memiliki kecepatan Marc Marquez. Secara keseluruhan, sejauh akhir pekan di Qatar berlangsung, bisa saya bilang para pembalap Suzuki yang tercepat. Saya belum melihat ada motor terbaik. Saya hanya melihat kombinasi antara motor dan pembalap mana yang mampu menunjukkan konsistensi dan performa bagus. Tetapi saya lihat saat ini Suzuki memang yang paling berkembang pesat. Imbuh Marquez. Marc Marquez selama ini dikenal sebagai pembalap yang sangat berani mengambil risiko. Insting dan naluri balapnya juga kuat. Tetapi, setelah mengalami cedera dan gangguan fisik lain, di antaranya diplopia pada mata, banyak yang menyebut dirinya sudah menurun. Sulit dikatakan. Saat balapan nanti saya akan tahu mana yang lebih baik dan melihat sejauh mana saya bisa berkembang dengan motor, ujar Marc Marquez saat disinggung apakah mengikuti insting atau strategi dengan melihat kondisi fisik saat balapan. Tentu, melawan para pembalap Ducati akan selalu sulit. Suzuki juga sulit ditaklukkan karena mereka memiliki mesin yang bagus. Tetapi kami akan start di barisan terdepan dan itu membuat posisi kami bagus untuk merebut hasil maksimal. Mungkin bukan untuk menang namun podium saya kira masih masuk akal. Tutup Marquez.